Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia, Gubernur Al-Haris imbau pekerja tak gelar unjuk rasa. Arus balik di pelabuhan Kecamatan Nipah Panjang mulai melandai pasca Lebaran. Ratusan rumah terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya air Sungai Belangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Minggu 30 April 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Modina. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia, Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau para pekerja tidak menggelar unjuk rasa di Hari Buruh. Satu hari menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Gubernur Al-Haris mengimbau para pekerja tidak menggelar unjuk rasa di Hari Buruh Sedunia. Gubernur mengatakan melalui komunikasi baik yang sudah terbangun antara pemerintah dan serikat buruh, para pekerja tidak perlu lagi melakukan aksi turun ke jalan. Imbauan ini ditekankan Gubernur agar para pekerja bisa menikmati waktu luangnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Gubernur menjamin pemerintah Provinsi Jambi serius dalam memberikan perhatian bagi para buruh, khususnya dalam mendorong tercapainya kesejahteraan untuk seluruh pekerja termasuk keluarga. Upaya tersebut salah satunya sudah dibuktikan pemerintah dengan menetapkan kenaikan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2023 menjadi Rp2.943.033 dari yang sebelumnya Rp2.649.034 pada 2022. Pemerintah juga siap untuk memfasilitasi mediasi dan solusi jika masih ada persoalan yang belum terselesaikan antara pekerja dan perusahaan. Saya nggak tahu ada aksi nggak? Saya nggak tahu ada aksi. Kalau misalnya ada aksi, apa himbauannya? Nggak usah, kalau nggak ada aksi nggak dikunci. Kita sampai ini nggak ada aksi kok. Kita harap tidak ada aksi. Kenapa? Karena hari ini kan UMP sudah cukup bagus untuk Jambi, ya kan? Segera apa lagi gitu kan? Kalau hal-hal yang di dalam perusahaan ya tinggal nanti kita mediasi, pemerintah juga siap bantu, nggak ada masalah, ya. Ya kan, anak-anak yang mesti sekolah, ya, dan ada pelindungan ataupun kemerdekaan bagi mereka. Hati mereka pasti bahwa itu mereka, kondisi mereka itu tidak ada yang dieksploitasi atau tidak ada mereka yang di bawah tekanan-tekanan dalam bekerja gitu. Mereka mesti bekerja dengan upah yang layak dan juga mereka punya kehidupan yang layak juga. Itu aja inti harapan saya sebagai pemimpin. Al-Haris berharap melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan buruh, para pekerja Provinsi Jambi tidak melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Buruh Sedunia. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pantauan arus lalu lintas di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru Riau terpantau lancar pada satu pekan pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter Azam Afnan di Muaro Jambi. Selamat sore Azam, silahkan dengan laporan Anda. Jalan lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru Riau pada pagi tadi pas jalan Timur Sumatera Pekanbaru Riau lancar, tidak ada kemacetan arus tadi hingga sore. Peningkatan kendaraan tadi yang jalan ini tadi angkutan umum ataupun bus, dan berdasarkan catatan dari kepolisian di daerah sini pada siang tadi
hingga tercatat Kode. ada kisaran 39 menit yang melintas di ruas jalan ini yang keluar dari Jambi menuju Pekanbaru Riau. Aku tutup dulu. Sedangkan untuk kendaraan pribadi tercatat ada sekitar 91 unit kendaraan yang keluar Jambi menuju Riau. Sedangkan kendaraan yang dari Pekanbaru menuju Jambi pada hari ini ada sekitar 3.410 unit. Sedangkan untuk bus sendiri atau angkutan umum 7 unit bus. Berdasarkan prediksi hujan yang berjaga di posyan di daerah ini, puncak arus terjadi hingga nanti malam. Bahwa untuk posyan sendiri akan berlangsung hingga tanggal 1 Mei mendatang. Artinya masyarakat yang melakukan perjalanan balik lebaran masih dilayani di posyan hingga besok malam atau tanggal 1 besok malam. Selain di daerah jalan lintas timur Sumatera, Jambi Pekan dapat kami informasikan untuk kondisi ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi Jakarta Selatan pada pagi tadi juga terpantau lancar. Tidak ada kemacetan yang terjadi. Kami kembali mengingatkan kepada para pengendara untuk berhati-hati, pastikan kendaraan dalam guna dan kondisi kesehatan saat bagi para sopir ataupun driver yang merasa mengantuk dapat di lokasi ataupun di posyan yang telah. Mungkin hanya itu yang dapat kami laporkan di Jambi, Jalan Lintas Sumatera Jambi Pekanbaru Riau. Kembali, terima kasih. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, akhir pekan ini arus balik di Pelabuhan Kecamatan Nipah Panjang mulai melandai. Puncak arus balik terjadi pada hari kelima setelah Idul Fitri. Arus balik lebaran di Pelabuhan Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melandai 7 hari setelah lebaran. Tercatat ada sekitar 5.000 penumpang silih berganti yang berangkat dari pelabuhan tersebut. Kepala Pospam Nipah Panjang Ibda Sumitra mengatakan tidak ada lagi penumpukan kendaraan roda 2 di area parkir pelabuhan. Jikapun ada, kendaraan yang parkir hanya beberapa menit saja untuk menunggu proses bongkar muat kendaraan dari atas kapal. Mayoritas penumpang yang berangkat menuju kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari pantauan Pospam selama libur lebaran, puncak arus balik di Pelabuhan Kecamatan Nipah Panjang ini terjadi pada 5 hari setelah lebaran dan saat ini penumpang mulai melandai. Tercatat sekitar 30 hingga 40 orang per hari yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Nipah Panjang. Biasanya tuh masalah ambil menikmati melalui kendaraan loket travel. Travel juga ada, speedboat ada juga. Itu perkirakan sekitar kalau di Provinsi Jambi kurang lebih paling 5 ribuan ya, 5.000 bolak-balik gitu. Itu masyarakat dari Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, ada juga dari melalui kapal. Kepala Pospam berharap seluruh pemudik lebih cermat serta berhati-hati dalam membawa barang guna mewujudkan mudik aman dan berkesan setiba kembali ke daerah asal. Pihak pelabuhan dan petugas Pospam mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang sudah tertib selama masa arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara saudara, usai Hari Raya Idul Fitri, penumpang arus balik masih terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Kloro, Kuala Tungkal.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aktivitas arus balik rata-rata didominasi penumpang dari Tungkal menuju Batam. Membludaknya penumpang arus balik menuju Batam terlihat di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Penumpang arus balik rela datang lebih pagi untuk antri membeli tiket di agen pelayaran. Koordinator penyeberangan Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Siregar mengatakan, penumpang arus balik dari Tungkal menuju Batam terpantau ramai. Selain penumpang, kendaraan roda 4 dan roda 2 juga ramai. Membludak penumpang arus balik di Pelabuhan Roro terjadi sejak 3 hari terakhir. Diperkirakan 300 hingga 400 penumpang arus balik lebaran di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal terpantau setiap harinya. Sementara itu aktivitas arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2023 cukup tinggi, meningkat dibanding tahun 2022 lalu. Untuk arus balik penumpang yang dari Kuala Tungkal menuju Kota Batam, hari ini sudah terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan. Dari berapa hari itu berapa orang, sudah berapa ribu bang? Kalau mulai lonjakan dari Agustus 5 kemarin sampai saat ini sudah yang nyebrang sudah hampir 2.000 orang. Pengelola agen pelayaran di Pelabuhan Roro, Sunam mengatakan, puncak arus balik diprediksi berlangsung hingga hari Minggu 30 April 2023. Untuk mengantisipasi membludaknya arus balik, agen pelayaran tetap mensiagakan kapal di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kita sudah menyiapkan armada satu lagi untuk Citra Nusantara. Dan nantinya kalau seandainya ada lonjakan yang lebih signifikan, dan nanti kita berangkatkan 2 kapal satu hari. Sementara itu untuk tarif penumpang dari Kuala Tungkal menuju Batam tidak mengalami kenaikan atau masih seperti biasa, yakni Rp170.000 per orang. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dalam pelayaran, tersedia pelampung, sekoci, life jacket, dan lainnya. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, momentum libur lebaran tahun 2023 ini, puluhan ribu wisatawan mengunjungi Komplek Percandian Muaro Jambi. Wisatawan yang datang tidak hanya masyarakat dari sekitar, namun juga dari luar daerah. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersilaturahmi, tapi momentum libur lebaran tahun 2023 ini juga dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga. Dari catatan penjaga tiket Komplek Percandian Muaro Jambi, selama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah hingga 29 April 2023, ada sekitar 10.662 pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Komplek Percandian Muaro Jambi. Puluhan ribu pengunjung tersebut tidak hanya masyarakat kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, namun juga dari berbagai provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Bengkulu. Di sini para wisatawan dapat menikmati pemandangan alam dan suasana yang sejuk, karena di kawasan percandian masih banyak pohon yang rindang. Di Komplek Percandian, para wisatawan juga dapat beristirahat dan santai bersama keluarga, sembari memperkenalkan sejarah kepada anak. Pengelola Komplek Percandian Muaro Jambi memprediksi masih banyak masyarakat yang akan mengunjungi Candi Muaro Jambi hingga tanggal 1 Mei 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Selanjutnya, saudara, libur lebaran terus dimanfaatkan oleh wisatawan dari berbagai daerah hingga akhir pekan ini ke Pulau Berhala. Meski sudah masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, tetap saja Pulau Berhala menjadi pilihan masyarakat Provinsi Jambi untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Sekitar 2 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, animo masyarakat berlibur ke Pulau Berhala di akhir pekan masa libur lebaran masih sangat tinggi. Pulau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi ini menjadi magnet bagi wisatawan karena memiliki pemandangan yang indah. Seorang wisatawan asal kota Jambi, Rifani Halim, mengatakan, kendati memiliki pemandangan indah, namun saat ini pulau tersebut terlihat kurang terawat. Banyaknya sampah berserakan, serta fasilitas penginapan yang tidak sebanding dengan harga sewa, membuat para wisatawan tampak keberatan dan kecewa.
Selain itu, tidak adanya penunjuk arah di pulau tersebut juga kerap membingungkan wisatawan. Padahal Pulau Berhala memiliki sejumlah destinasi wisata sejarah penting, seperti tempat bersejarah dan benda yang memiliki histori, mulai dari makam Paduka Berhala, meriam peninggalan Belanda, benteng, hingga mercusuar. Kita tuh sepertinya butuh kelola yang lebih bagus lagi mungkin ya, atau apa pemerintah setempat mungkin harus ada yang mengatur lah mungkin ya, karena banyak sampah-sampah di sini yang tidak terkumpulkan gitu. Kadang tempat sampahnya juga tidak ada, jadi mungkin pengunjung juga bingung mau buang sampah kemana. Sebagian wisatawan berharap pemerintah setempat dapat mengelola Pulau Berhala dengan baik, mengingat pulau tersebut menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Apalagi untuk menuju ke Pulau Berhala cukup memakan waktu yang lama. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya selama operasi ketupat, jumlah kejadian laka lantas tahun 2023 menurun drastis. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kami baru saja mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran di RT 39 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Akibat kebakaran ini, satu rumah warga hangus terbakar dan api diduga karena adanya arus pendek listrik. Seperti inilah proses pemadaman api yang menghanguskan satu unit rumah maksud kami yang terjadi di RT 39 di perumahan Kota Baru Indah, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, di mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi. Dan dengan cepat tim pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi agar api tidak semakin meluas. Dan saat kejadian, saudara, rumah dalam keadaan kosong. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Saudara, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sarolangun selama periode operasi ketupat 2023 turun drastis jika dibandingkan dalam 2 tahun terakhir. Selama 16 hari pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023, kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Sarolangun hanya terjadi 1 kasus laka lantas. Jumlah kejadian laka lantas tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan turun 100% jika dibanding dengan 2 tahun lalu, yakni pelaksanaan operasi ketupat di tahun 2021 dan tahun 2022 lalu. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Marsani mengatakan, sepanjang operasi ketupat hingga berakhirnya operasi dilaksanakan, pihaknya memfokuskan untuk menurunkan angka laka lantas. Salah satunya memasang rambu-rambu di jalan yang rawan dan minim penerangan, serta terus melakukan patroli. Selain itu, rangkaian pengaturan jalan diprioritaskan di malam takbiran, karena volume kendaraan arus mudik meningkat. Meski peningkatan jumlah kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 2, namun pihaknya mencatat tidak ada satupun kejadian yang menonjol ditemukan di lapangan. Mulai tanggal 18 sampai tanggal 1 lebih kurang 14 hari. Untuk laka lantas wilayah hukum Polres Sarolangun hanya 1 pada waktu hari pertama. Kecelakaan tahun 2021 itu lebih kurang 23. 2022 saya sebagai Kapusko Polda itu 13. Setiap pengendara diminta untuk memperhatikan aspek keselamatan di jalan raya. Selain itu, pihak Polres Sarolangun melakukan langkah persuasif dengan memberikan teguran dan peringatan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah laka lantas di jalan raya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, harga cabai merah dan cabai rawit di pasar tradisional Atas Sarolangun 1 pekan usai Idul Fitri turun drastis. Sementara harga bahan pokok lainnya terpantau stabil. Pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Atas Sarolangun normal. Kecuali untuk harga bawang merah tergolong masih cukup tinggi, yakni Rp38.000 per kilogram untuk kualitas bawang yang bagus dan stok baru masuk ke pasaran. Sedangkan untuk harga bawang stok lama dijual Rp32.000 per kilogram. Harga jual bawang ini masih sama seperti harga jual sebelum bulan Ramadan. Sementara itu harga sayur mayur seperti cabai terus merosot, bahkan cenderung anjlok. Seorang pedagang di pasar Atas Sarolangun Ferry mengatakan harga cabai ini sudah turun sejak 2 hari usai Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya, harga cabai Rp24.000 per kilogram. Usai Lebaran menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu pula untuk harga cabai rawit saat ini dijual Rp20.000 per kilogram. Harga jual cabai di tingkat pedagang per hari terus mengalami penurunan. Kalau harga normal. Tak ada yang naik, tak ada yang turun? Tak ada yang naik. Cabai merah gini 18, cabai rawit 14.000. Turun ya? Turun. Sebelum puasa merah berapa? Sebelum puasa masih lah normal 24 cabai merah, rawit 20. Kalau sekarang? Kalau sekarang anjloknya, sudah lebaran. Sementara itu harga cabai merah di pasar Sarolangun saat ini dijual Rp18.000 per kilogram, turun Rp6.000. Cabai rawit Rp14.000 per kilogram, turun Rp6.000 per kilogram. Menurut sebagian pedagang, turunnya harga cabai ini karena pasokan melimpah di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Belangkai membuat ratusan rumah di Desa Tuo Sumai terendam banjir. Selain itu, belasan ternak seperti itik dan ayam terbawa arus sungai. Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Sumai, pada Jumat hingga Sabtu 29 April 2023 kemarin, membuat Sungai Belangkai meluap. Luapan air sungai merendam 40 rumah warga Dusun Tuo Sumai. Seorang korban banjir, Ramzi, mengaku air dengan cepat menggenangi rumahnya, bahkan ketinggian air mencapai 50 cm. Ternak seperti ayam dan unggas lainnya mati karena tidak sempat diselamatkan. Selain itu, padi sawah juga ikut terendam banjir. Sementara itu, pelaksana tugas Kalak BPBD Nafri Junaidi mengatakan ketinggian air bervariasi, mulai dari 40 cm hingga 1,5 meter. Hari ini, air sudah berangsur surut dan warga terdampak sudah mulai membersihkan rumah dan peralatan lainnya. Lokasi banjir rata-rata 40 cm atau kalau yang di daerah yang rendah mencapai 1,5 meter. Ini dampak banjirnya ada berapa rumah yang? Menurut laporan sementara ada sekitar 40 rumah yang terdampak banjir. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Tebo meminta warga selalu waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat saat ini cuaca ekstrim masih terjadi hingga awal Mei 2023. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir membuat beberapa wilayah di Kabupaten Tebo terendam banjir. Pelaksana tugas Nafri Junaidi mengatakan, banjir yang terjadi di 2 kecamatan semua korban selamat. Data dari BPBD Kabupaten Tebo, ada 948 kepala keluarga atau KK yang terkena dampak banjir dan tersebar di 3 desa. Di antaranya Desa Lubuk Madrasah, Desa Lubuk Madrasah Ulu, Desa Kunangan, dan Kelurahan Sungai Bengkal. Nafri Junaidi juga menyampaikan meskipun air sudah surut dan warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa, namun BPBD Tebo mengingatkan warga untuk selalu waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor. Pasalnya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi, cuaca ekstrim akan terjadi di Kabupaten Tebo hingga awal bulan Mei 2023. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo telah mengajukan proposal untuk 4 sekolah dasar yang terdampak banjir ke Kementerian Pendidikan guna perbaikan fasilitas sekolah maupun sarana lainnya.
Banjir yang melanda dua kecamatan yakni Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Tebo Ilir tidak hanya merusak rumah warga, namun beberapa fasilitas pendidikan sekolah dasar negeri juga rusak akibat diterjang banjir yang cukup deras. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo telah mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan terkait bencana yang melanda 4 sekolah dasar di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir beberapa hari lalu. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Ade Noveriza mengaku pengajuan yang disampaikan sesuai kerusakan yang dialami keempat sekolah tersebut. Di samping itu, kementerian bisa melihat data pokok pendidikan atau Dapodik tentang kebutuhan dari 4 SD yang terdampak banjir. Ade Noveriza menjelaskan untuk membersihkan 4 sekolah yang terkena dampak banjir, pihak sekolah telah dibantu warga guna membersihkan kelas dan lingkungan sekolah dari sampah-sampah yang terbawa banjir. Karena minggu depan para siswa dan tenaga pendidik akan kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, walau kondisi sekolah sedang tidak normal karena musibah banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris menghadiri acara Halal Bihalal Ketua DPRD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang diselenggarakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Gubernur Al-Haris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang diselenggarakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Tiba di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi yang menjadi lokasi acara, Gubernur bersama Ketua TPPKK langsung disambut Ketua DPRD Edi Purwanto beserta istri. Suasana silaturahmi antar Forkopimda ini berlangsung cair dan penuh kehangatan. Gubernur mengatakan Halal Bihalal merupakan kegiatan bermaaf-maafan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ini merupakan tradisi luhur yang harus dipertahankan. Ajang silaturahmi ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempererat hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Hadirnya komunikasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan akan memudahkan hadirnya solusi untuk pemecahan berbagai persoalan daerah. Selaku Ketua DPR tentu tidak jarak dengan rakyat lah. Maka ini buka, saya sudah buka ketua hari pertama, beliau juga buka hari pertama kita. Hari ini spesial buat Ketua DPR. Ya. Ada obrolan yang spesial Pak mungkin hari ini. Wah, ada pasti lah. Kan ketemu terus ya. Iya. Kan? Bahas 2024. Sudah stop. Al-Haris juga menyampaikan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang diselenggarakan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Hari Buruh Sedunia, Sekda Provinsi Jambi Sudirman membuka Liga Futsal May Day 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka Liga Futsal May Day 2023. Kegiatan olahraga ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Buruh Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Diikuti oleh sejumlah pekerja dari berbagai serikat buruh, Sekda mengatakan event olahraga tersebut merupakan kegiatan rutin yang terus dipertahankan pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menjaga hubungan baik antar 3 elemen, yakni pemerintah, pengusaha, serta para pekerja. Melalui hubungan baik yang terus terjaga, diharapkan mampu mendorong jaminan kesejahteraan bagi para pekerja serta jaminan berusaha bagi para investor. Sekda menekankan, pemerintah terus memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan para pekerja
Upaya tersebut sudah dibuktikan dengan menetapkan kenaikan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2023 menjadi 2,9 juta rupiah dari yang sebelumnya 2,6 juta rupiah pada tahun 2022. Ini dalam rangka memperingati 1 Mei ya, Hari Buruh Sedunia, dan ini juga bagian dari kegiatan rutin yang dikerjasamakan antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Dinas Nakertan Provinsi Jambi beserta para pengusaha buruh, termasuk juga serikat, termasuk juga instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya, kami berharap, pemerintah berharap agar terbangun terus silaturahmi antara komponen pemerintah, pengusaha, serikat pekerja termasuk buruh dan juga pihak lain terkaitnya. Ini Provinsi Jambi seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur terus memperhatikan buruh dan juga serikat pekerja. Ini terbukti dengan kenaikan yang luar biasa terhadap upah minimum regional provinsi. Liga Futsal May Day 2023 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi dengan melibatkan berbagai instansi vertikal ini diikuti oleh 12 tim. 10 tim berasal dari berbagai serikat buruh, kemudian 2 tim dari instansi pemerintah. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan masuk 5 besar pada pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Nilwan Yahya menggelar rapat persiapan seleksi peserta Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-52 di ruang Pola Kantor Baru Bupati Merangin. Dalam kesempatan itu, Wabub menekankan seluruh pihak terkait harus seoptimal mungkin berupaya agar prestasi Qori dan Qoriah Kabupaten Merangin bisa lebih baik dari pelaksanaan MTQ sebelumnya. Wabub meminta tim seleksi nantinya benar-benar memilih peserta yang berkualitas sehingga bisa dibina di Training Center TC oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Merangin. Artinya kita memang betul-betul untuk mengirimkan para peserta nanti yang ikut MTQ tingkat Provinsi Jambi ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Merangin di bidang keagamaan nantinya. Kita utamakan dari hasil seleksi MTQ yang telah kita lakukan MTQ tingkat Kabupaten Merangin dari tanggal 6 sampai 10 Maret kemarin di Kecamatan Margotabir. Kita tidak akan mengambil peserta dari luar Kabupaten Merangin dan mengutamakan peserta dari Kabupaten Merangin. Pada rapat persiapan MTQ menghasilkan kesepakatan yakni terkait jumlah peserta dan cabang lomba apa saja yang akan diikuti kafilah dari Kabupaten Merangin pada MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Peserta yang terpilih diharapkan bisa mengharumkan nama Kabupaten Merangin di tingkat Provinsi Jambi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah ekspor mengalami penurunan, harga sawit kembali merosot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga sawit di Provinsi Jambi kembali merosot. Saat ini harga sawit per kilogramnya hanya Rp2.402. Harga sawit di Provinsi Jambi kembali merosot. Harga sawit saat ini hanya Rp2.402 per kilogram. Sebelumnya harga sawit berada di angka Rp2.677. Terjadi penurunan sebesar Rp725 per kilogram dari periode sebelumnya. Hal itu karena negara India mengurangi jumlah ekspor atau pembelian sawit dari Indonesia. Kondisi ini menyebabkan harga sawit turun. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan, turunnya harga sawit ini juga akan berdampak bagi petani. Pasalnya, jika harga sawit murah, petani akan mengurangi dalam pembelian pupuk, sehingga berdampak pada kualitas sawit.
Agus Rizal menyebutkan harga sawit masih belum bisa diketahui untuk periode selanjutnya. Pihaknya akan kembali melakukan kajian dan perhitungan harga sawit dari pasar dunia. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Batanghari akan kembali melakukan relokasi terhadap warga di lorong Orang Kayo Hitam yang lokasi pemukimannya rawan longsor. Ada 42 unit rumah yang dibangun. Upaya relokasi terhadap warga lorong Orang Kayo Hitam di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari masih akan dilanjutkan pemerintah Kabupaten Batanghari. Ini karena ada beberapa kepala keluarga yang bermukim di wilayah rawan longsor tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Batanghari Abdul Somad mengatakan, untuk tahun 2023 ini ada 42 unit rumah yang akan dibangun di lokasi strategis. Pembangunan ini pun melanjutkan program tahun sebelumnya yang telah membangun 30 unit rumah bagi warga Orang Kayo Hitam tersebut. Pemerintah kabupaten pun telah menganggarkan 5 miliar rupiah untuk menyelesaikan 42 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah merancang relokasi warga Orang Kayo Hitam secara bertahap. Ini dilakukan agar warga tidak lagi khawatir terhadap ancaman longsor. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, TVRI Jambi menyelenggarakan lomba penyiar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-28 TVRI Jambi. Dari lomba ini diharapkan dapat menjaring penyiar yang berkualitas dan berintegritas. Setelah 1 hari kemarin melaksanakan pembekalan bagi para peserta lomba penyiar, hari ini semua peserta lomba penyiar menunjukkan kemampuan mereka di depan para juri. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-28 TVRI Jambi. Dari hasil lomba ini, diharapkan ada peserta yang cerdas, kompeten, berintegritas, memiliki etika yang baik dan menarik, bisa direkrut menjadi penyiar TVRI Jambi. Pada lomba penyiar ini diikuti oleh 70 orang peserta dari berbagai daerah dalam Provinsi Jambi. Alhamdulillah pagi hari ini saya sangat senang dan bangga bahwa TVRI itu diapresiasi oleh masyarakat, khususnya adik-adik yang pada saat ini ikut seleksi penyiar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada 70 orang yang ikut dan diharapkan nanti bisa bergabung di TVRI itu 1 sampai 5 orang. Dan ini memang harapan banyak sekali karena yang ikut itu banyak, sehingga nanti diharapkan bisa menghasilkan penyiar-penyiar yang berkualitas dan nanti bisa memberikan support untuk TVRI, khususnya kita akan rekrut untuk tenaga penyiar, demikian juga paket-paket acara yang lain, karena memang banyak paket acara yang akan kita lakukan sehingga kita perlu ada dukungan penyiar yang memang betul-betul bisa diharapkan. Seorang peserta, Ira Monika, mengaku senang mengikuti pembekalan dan lomba penyiar ini. Selain dapat mengasah kemampuan, juga mendapat pengetahuan baru di bidang jurnalistik. Saya merasa sangat senang karena di sini saya bisa menguji kemampuan saya dan juga bertemu sama teman-teman yang multitalenta juga dalam bidangnya. Semoga anak-anak daerah di Provinsi Jambi ini bisa ikut bersama-sama untuk mengikuti lombanya untuk di tahun depan, karena menurut saya lomba ini diadakan oleh TVRI sangat baik sekali untuk menguji kemampuan serta mengulas apa saja sih yang ada di kreativitas anak muda. Untuk persiapan tersendiri sebenarnya saya tidak terlalu lama menyediakan waktu untuk latihan dan lain-lain, karena memang dari beberapa hal dan senior juga menyampaikan kita perlu istilahnya mengakses beragam informasi terkait berita seperti itu. Dan pesan dan kesan juga untuk TVRI Jambi, semoga semakin sukses semakin jaya di ulang tahunnya yang dengan usia yang bertambah juga, dan saya yakin dan percaya semua rekan-rekan di sini akan terus semangat memberikan kontribusi nyata untuk TVRI Jambi. Sekian. Rasanya seneng banget karena bisa ngeramain acara HUT TVRI yang ke-28, dan juga di sini dapat banyak pengalaman dari kakak-kakak seniornya yang membagikan ilmu-ilmunya tentang penyiaran. Untuk harapan saya ke depannya TVRI bisa lebih maju dan menjadikan wadah bagi kami masyarakat agar lebih kreatif.
Pihak TVRI Jambi berharap ada putra-putri Jambi yang berhasil terjaring untuk menjadi penyiar yang bisa memberikan warna baru bagi tampilan layar kaca TVRI Jambi dengan nuansa kekinian, lebih kreatif, atraktif, dan mencerdaskan. Septinita Al-Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya yang kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya petugas gabungan bentuk jalur khusus untuk atasi arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi datang dari Bengkulu, Saudara. Pasca Idul Fitri, harga beras di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu naik. Masyarakat berharap usai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, harga bisa kembali normal. Sejak menjelang bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, harga sembako seperti beras di Kabupaten Kepahyang mengalami kenaikan. Hal tersebut terlihat dari toko maupun gudang yang menjajakan beras dengan label harga mulai dari Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilonya. Karti, salah satu masyarakat Kepahyang yang hendak membeli beras, mengungkapkan untuk harga beras saat ini ia selaku masyarakat kecil merasa keberatan dikarenakan kondisi perekonomian di Kabupaten Kepahyang yang mayoritas masyarakatnya hanya petani kopi musiman dan petani sayur. Apalagi saat ini kondisi sektor pertanian mengalami gagal panen dan harga sayur menurun, membuat masyarakat cukup kesulitan membeli beras dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Ini 18. Ini 18. Itu beras yang bagus apa yang ini? Tidak tahu, pokoknya beras. Tahu itu. Ini kan kita caknya ada yang 18, 20 sampai 22. Kita makan yang sering. Itu yang elok ya. Yang elok. Oh, naik 18 ini dari kapan? Pokoknya sebelum puasa. Sebelum puasa. Jadi kita sering pakai yang ini. Kalau menurut Ibu, beras dengan harga 18 ini cuman? Yo, mahal lah. Oh. Sedangkan yang 17 Melihat kondisi tersebut, ia berharap harga sembako seperti beras mengalami penurunan dan harga sayur mayur mengalami kenaikan harga. Dikarenakan usai lebaran ini, harga sayur mayur masih belum ada kenaikan. Alex Chandra, kontributor Kepahyang, melaporkan. Jumlah pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung meningkat pada hari Sabtu kemarin. Arus balik gelombang kedua ini tampak penumpang kapal didominasi oleh pemudik kendaraan roda 2. Arus balik gelombang kedua terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terpantau ribuan pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 kembali memadati areal parkir sejak Sabtu pagi. Untuk mengurai kepadatan, petugas gabungan memberlakukan kanalisasi dan membentuk jalur khusus bagi para pemotor. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry juga mengoperasikan seluruh loket tambahan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Pada perjalanan kembali ke Pulau Jawa pada Sabtu ini, para pemudik mengaku cukup kewalahan akibat teriknya matahari. Meski begitu, mereka tetap semangat meski harus beristirahat beberapa kali untuk dapat tiba di pelabuhan. Sementara untuk memastikan kesehatan para pemudik, petugas memberikan air minum dan memeriksa kesehatan. Dari Teginenang. Sepanjang perjalanan gimana, Bang? Alhamdulillah lancar. Panas kan? Ya, kalau panas emang cuacanya kayak begini. Paling anak rewel doang, panasan. Dari Kota Agung mau ke Bogor. Mau balik kerja lagi di sana? Kerjanya di Bogor. Gimana, Bang, sepanjang perjalanan dari Kota Agung? Sepanjang perjalanan sih lancar, tanpa kendala, cuman panas. Tetap semangat mencari nafkah. Ada sempat istirahat? Ada di pom bensin Pasir Putih. Berdasarkan data posko pihak PT ASDP, selama arus balik ini jumlah pemotor tertinggi yang menyeberang ke Pulau Jawa terjadi pada 25 April lalu, yakni 11.688 unit. Diprediksi peningkatan penumpang akan kembali terjadi pada Sabtu dan Minggu ini.
Ages, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa puncak arus mudik masih akan terjadi hingga tanggal 1 Mei 2023. Usai melakukan pemantauan secara langsung di terminal bus Alang-Alang Lebar dan melihat kesiapan armada bus yang digunakan sebagai arus balik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa puncak arus mudik masih akan terjadi. Dan dari apa yang kita petakan, memang mudik ini dipanjangkan dalam tanda kutip itu sampai tanggal 1. Jadi besok dan lusa itu akan tinggi menjadi puncak. Memang karena ini sudah hari Sabtu dan memang pilihannya Sabtu Minggu Senin harus memanage sendiri dan sabar-sabar karena memang ini puncak mudik. Ya. Selain itu, Menteri Perhubungan juga menyebutkan peningkatan dari moda transportasi penyeberangan laut dan penggunaan jalan tol naik sebesar 60%. Bagi pemudik dapat menggunakan transportasi alternatif agar dapat memudahkan perjalanan seperti penggunaan pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif pengganti selain pelabuhan Bakahuni. Pemudik juga dihimbau untuk tetap mematuhi aturan yang diberlakukan oleh petugas gabungan di posko mudik agar situasi arus balik tetap berjalan kondusif. Rizky Amrina, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Saya Farah Maudina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.